Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, barisan emak-emak militan yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bersama-sama berada di ruangan yang nyaman ini untuk membicarakan sesuatu yang sangat berguna untuk kita semua, bangsa Indonesia. Ibu-ibu yang saya cintai, saat ini saya pertama kali akan menggambarkan apa yang kita hadapi sekarang. Kita sudah 2 tahun dalam tekanan pandemi. Ya, kita sudah 2 tahun dalam tekanan pandemi, di mana 2 tahun ini kita kehilangan cara berpikir yang sehat. Anda dipaksa percaya dengan sesuatu yang Anda tidak tahu, dan Anda dipaksa untuk menerima apa yang Anda sebelumnya nggak bisa terima, dan semua itu berjalan dengan tanpa melihat kepentingan rakyat. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah ujung dari pandemi. Insya Allah pandemi sudah berakhir, sebetulnya sudah berakhir. Kalau pandemi itu sudah ditemukan obatnya, artinya pandemi itu berakhir dan tidak perlu vaksin. Nah itu wujudnya di situ. Nah, sebetulnya pandemi sekarang sudah berakhir. Nah, kenapa saya kok cerita pandemi? Karena pandemi ini telah merubah negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang cukup parah. Adalah di mana pemerintah kehilangan kepercayaan rakyatnya. Semua rakyat di dunia semua benci dengan pemerintahnya, karena pemerintah memperlakukan rakyatnya semena-mena karena perintah pandemi. Ya, jadi bukan karena perintah saya, pasti perintah pandemi. Dan pandemi yang menurut saya bukanlah pandemi yang alami, tapi pandemi yang direkayasa oleh manusia. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, nah, keadaan negara saat ini sangat porak-poranda. Sebetulnya bukan hanya Indonesia, di mana-mana juga begini. Pemerintah carut marut, rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Para elit terbuka rahasianya tertelanjangi bahwa mereka ternyata tidak bisa dipercaya beneran. Ingat skandal PCR, dan kemudian hilang begitu saja, tidak ada follow up dari badan hukum. Padahal saya dulu belum ada bukti, belum ada saksi, dan akhirnya sampai selesai nggak ada bukti, nggak ada saksi, langsung ditahan. Ini malah bisa terus di atas, dan badan hukum seperti tidak ada. Nah, keadaan ini semakin membuat rakyat galau, rakyat risau. Kapan ini bisa berakhir? Saya kemana-mana selalu mendengar bahwa rakyat itu mengeluh karena aturan-aturan yang ada itu hampir tidak masuk akal, dan ujung-ujungnya rakyat yang harus ngalah. Contohnya PCR itu sebetulnya tidak bisa dikatakan untuk menegakkan diagnosa semata-mata. Diagnosa harusnya seorang dokter, tapi kita ganti PCR sehingga seolah-olah beritanya banyak banget, padahal PCR-nya positif belum tentu sakit. 90% PCR-nya positif gak sakit. Kemudian pada tahun 2021
kasus tambah banyak terus. Dan pada tahun 2021 PSBB sudah menjadi PPKM mikro, tapi kasus tambah banyak terus. Dan kemudian pada tanggal 13 Januari Bapak Presiden kita memulai divaksinasi, timbullah gelombang vaksinasi tanpa dasar ilmu pengetahuan. Di mana-mana tidak ada sejarahnya bahwa vaksinasi itu bisa menghentikan pandemi, tapi tetap juga dilaksanakan, dan bahkan dengan paksaan. Pertama-tama tidak dengan paksaan, pertama-tama dengan keharusan pegawai negeri, pegawai kantor dan sebagainya. Setelah semua habis yang harus, ternyata rakyat dipaksa. Padahal harusnya vaksin itu tidak boleh dipaksa. Rencana pemerintah itu hanya akan memvaksin 70% dari 270.000, kira-kira 181 sekian, dan masih ada 90 juta orang yang tidak divaksin dengan alasannya ada komorbid, alasannya umur, alasannya semacam-macam. Tetapi akhirnya sekarang digulung semuanya mau divaksin. Hampir rakyat tidak bisa berkelit. Kalau nggak vaksin nggak bisa ke mall, kalau vaksin nggak bisa ke pasar, kalau vaksin nggak bisa apa lain, nggak bisa sekolah. Dan itu adalah paksaan halus, dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan di Indonesia. Nah, maka keadaan seperti inilah yang saya ingin mengajak ibu-ibu, karena ibu-ibu ini adalah kekuatan yang terpendam. Keluarga itu akan bahagia kalau ibu-ibunya itu membahagiakan. Keluarga itu akan sehat kalau ibunya menyehatkan. Keluarga itu akan happy kalau ibunya membuat happy. Nah, kalau ibu-ibu semua, tentu saja saya mohon pertama kali ibu harus menjadi ibu yang baik dan istri yang baik di rumah masing-masing. Binalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan inti keluarga itu, dari keluarga menjadi satu RT keluarga, dari RW dari lurah dari kabupaten dan sebagainya, akhirnya itu menjadi bangsa dan negara. Tapi selain itu ibu-ibu, negara ini sangat membutuhkan perhatian ibu-ibu. Vaksin semakin merasa rela, bahkan anak-anak divaksin. Anak-anak divaksin itu sebetulnya tidak ada dasarnya, tetapi kemudian ada penelitiannya dari IDAI Indonesia yang mengatakan bahwa 3-5% anak Indonesia itu terkena mati karena itu. Dan ternyata ada orang tua yang sangat konsen, karena ini dipakai WHO untuk memvaksin anak-anak semua. Maka ada suatu dari organisasi asing yang datang untuk menyaksikan apa benar data ini, dan ternyata salah. Dan ini suatu skandal menurut saya kalau data yang sangat penting itu salah. Nah, sekarang sedang diurus, tetapi ibu-ibu, anak-anak tetap saja divaksin tanpa seorang pun yang bisa menghalanginya dan mengamannya. Saya juga sedang mencari akal bagaimana caranya, tapi program itu terus maju dan maju. Sekarang ini tahun 2024 kan akan ada pemilihan presiden. Kalau presidennya pengetahuannya masih seperti yang sekarang ini, business as usual, maka hal seperti ini akan terjadi terus panjang hidup. Kali ini COVID, nanti lain berikutnya penyakit apalagi, lain berikutnya apalagi, sampai habis kita. Nah, mestinya pemimpin masa depan harus tahu persis
keamanan negara, ketahanan nasional, pertahanan nasional negara itu apa? Kalau dulu perang mesti pakai tank, pakai bom, pakai peluru. Sekarang nggak perlu. Dengan virus aja hancur rumah. Dari sini kalau perlu kematangan seorang presiden nantinya. Aduh, nanti kalau nggak tahu ya. Nah, misalkan Departemen Pertahanan sekarang beri alutsista itu berapa? Katanya 1.000 triliun atau berapa untuk beri alutsista, tank dan sebagainya. Padahal musuhnya yang datang virus, masa kita beri tank? Nah itu. Jadi seharusnya pemimpin di masa depan adalah yang menguasai substansi, karena perang ke depan adalah bukan dengan nuklir, bukan dengan peluru, tapi cukup dengan virus murah meriah. Dan betul sudah terbukti bisa menghancurkan negara yang kayak apa saja. Amerika pun lumpuh kok, UK pun lumpuh dengan virus. Virus ini virus ringan banget. Zaman saya jadi Menteri Kesehatan, yang datang itu virus flu burung. Itu dalam 1 hari 2 hari mati. Nggak sempet. Ini apa ya? Sehari panas, hari kedua sesak napas, hari ketiga mati. Dan kata WHO waktu itu bahwa ini namanya flu burung. Caranya ketularan adalah melalui ayam-ayam yang tertular dan burung yang terbang di atas. Batin saya, masa iya sih? Dan saya masa iya sih, saya bukan hanya di mulut, tapi saya gerakkan tenaga-tenaga riset saya. Saya kan jadi menteri, saya itu ahlinya, aslinya riset, Dr. Ali Jantung yang suka riset. Sehingga pada waktu saya jadi menteri, maka saya membangun satu barisan riset saya dari virolog. Coba sini buktikan kalau infeksi pada apa namanya burung itu, pada ayam itu yang menginfeksi manusia yang mati. Nah, kita ambil spesimen dari orang yang mati di rumah itu dan ayam yang mati, dan kemudian kita suntikkan pada babi, dan ternyata virusnya tetap sendiri-sendiri, tidak kawin, tidak resort. Yang manusia tetap virus manusia, yang virus ayam virus ayam. Artinya tidak ada hubungan antara ayam. Padahal WHO mengharuskan membakar semua ayam kampung. Dan Vietnam kehabisan ayam kampung sampai sekarang. Saya begitu dengar itu. Apalagi saya buktikan ada hubungan, maka saya tidak mau mengikuti. Dan saya dihujat kiri kanan, hujat kiri kanan. Dan kemudian pada tahun 2006 datanglah tim dari WHO, karena di Kabanjahe, Tanah Karo, ada 8 orang yang terinfeksi flu burung. Ternyata 7 itu mati, 8 kena flu burung, 7 mati. Maka dianggap human to human transmission atau menular dari manusia ke manusia. Kalau menular dari manusia ke manusia artinya sudah akan pandemi. Saya menolak, tapi diam, mulutnya diam, tapi saya kumpulin virus periksa virus yang ada di Kabanjahe. Ternyata virus yang periksa, yang kita ambil dari pasien itu yang pada mati itu, ternyata tidak mempunyai reseptor human to human. Jadi mutlak pengaruh ini virusnya. Jadi pada waktu WHO datang untuk mendeklarasikan pandemi dengan epicentrum Indonesia seperti di Wuhan, itu justru saya pakai untuk melawan mereka. Dan gagallah pandemi flu burung yang akan dimulai di Indonesia saat itu. Nah, kalau itu pemimpinnya pas ngerti substansi, pengen melindungi rakyatnya. Kalau enggak, tahun 2006 bapak-bapak dan ibu sudah
jauh menderita, lebih menderita daripada sekarang. Nah sekarang begitu ada pasien baru 2 orang malah diumumkan kalau kita kena diumumkan. Ternyata 2 orang itu dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso juga tidak ada gejala apa-apa dan sampai sekarang hidup. Mestinya itu harus ditransparankan. Tuh ya karena nggak apa-apa. Jadi rakyat tidak ketakutan. Tapi yang namanya rakyat ya tetap rakyat selalu menjadi korban, bahwa rakyat harus takut dan malu. Dan kemudian saya begitu melihat itu saya keluar dari penjara. Jadi saya begitu bisa melawan WHO, bisa melawan itu, bukanlah medali emas yang saya peroleh, tapi justru saya dipenjarakan tanpa kesalahan. Kuatnya mereka, lemahnya negara kita. Dan saya ya sudah, saya kalah. Saya tidak salah, tapi saya kalah. Dan saya dikurung sampai COVID itu jadi. Dan ternyata yang membuat COVID sama dengan yang membuat kurung. Sekarang Presiden saya nggak berani melawan WHO. Menteri-menteri Jagat Perkasa, jenderal-jenderal bintang 7 juga nggak berani melawan WHO. Lalu aku berani. Dan itu mengkhawatirkan untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Maka begitu sudah meledak bahwa saya boleh keluar, dan waktu pertama kali meledak saya ada di dalam itu tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang lain. Umur 60 tahun semua dibebaskan untuk kembali ke rumah karena blok yang saya tempatin itu kena COVID, dan 69 dari 200 orang kena dan dipindah ke Wisma Atlet. Dokternya juga kena, pindah ke Wisma Atlet. Semua umur 60 tahun dipulangkan, kecuali saya umur 70 tahun. Tuh Pak, ini gila nih ya negara kita. Adilnya di mana? Kok nggak sungkan gitu sama saya, kok nggak malu? Di sana saya melihat penderitaan ibu-ibu yang ada di sana, ibu-ibu yang terlilit hutan, rentenir, sedang nyusuin anaknya, diborgol dimasukkan ke hutan. Anakku di mana nggak tahu, tetangganya yang ini. Ada ibu-ibu yang mencuri susu kotak 3 biji karena tidak punya duit, dihukum 1 tahun. Ada seorang gadis, kamu kenapa kok di sini? Saya mencuri handphone. Lah, handphone kok kamu curi itu apa? Kan cuma dari harganya berapa? Laku berapa? 50.000. Lah, kamu kenapa mencuri dan cuma 50? Bu, ibu saya sudah terentang 2 hari nggak makan. Biasa, saya nggak bisa membaca, nggak bisa bawa ke puskesmas. Saya pengen beliin makanan untuk ibu saya. Wah, disitulah saya itu justru melihat betapa menderitanya rakyat lapisan bawah, masih jauh sekali dari keadaan yang merdeka ini. Nah, disinilah kita, mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini sadar bahwa kita, negara kita dalam keadaan yang belum, sekarang dalam keadaan yang sedang oleng, menurut saya oleng. Kita krisis kepemimpinan, krisis kejujuran, krisis kepercayaan, krisis moral, krisis akhlak. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Ibu-ibu tolong
bilang dengan 10 ibu-ibu, satu ibu-ibu bilang kita harus berubah, terus berubah. Ibu-ibu jangan malas-malas untuk bisa mandiri. Ibu-ibu harus bisa mengatasi bila suami tidak mampu lagi, karena ini krisisnya krisis moneter segala, dan pasti pekerjaan susah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa menggantikan atau membantu suami-suami yang saat ini kesulitan untuk mencari nafkah. Dan itu saya kira yang paling penting nanti adalah diskusi. Diskusi adalah paling penting, jadi saya akan bisa jadi ibu-ibu adalah perempuan yang tangguh. Sekarang ini sedang terjadi perubahan peradaban yang sangat nyata. Apa itu? Satu, dengan berkembangnya digital, apa-apa online, apa-apa Zoom, apa-apa jadi nanti kita akan berubah semuanya. Tapi anak-anak sekolah, kasihan, kita harus betul-betul bisa mendampingi anak-anak atau cucu untuk mengantar dalam perubahan peradaban ini. Saya kira barangkali sudah berapa menit saya coba ibu 30 menit, oke. Terima kasih. Nanti yang penting adalah tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.